Tolong beri aku satu alasan mengapa aku harus bersikap baik padamu. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Haduh. Gol, mantap. Yes. Lalalalalala. Zidane, sini nonton bola, lagi seru nih. Seru apanya ayah? Kita bisa nonton tim kesukaan kita bertanding dan memenangkannya. Lalu, bagaimana jika kalah? Oh, itu tidak mungkin. Mamimu mengatakan padaku jika teman-temanmu mengajakmu liburan outdoor bersamanya. Iya, itu benar. Lalu, apa kamu mau mengikutinya? Entahlah. Kamu tahu Zidane, pada saat seusiamu dulu, ayah sangat senang mengunjungi tempat-tempat liburan. Seperti ke pantai, ke puncak gunung, ke pantai lagi dan seterusnya. Memang apa hebatnya jika kita pernah mengunjungi pantai? Di pantai kita bisa berenang dan bersenang-senang sepuasnya sekaligus bisa melepaskan lelah karena aktivitas kita sehari-hari. Lalu, apa gunanya untukku? Aku selalu merasa senang setiap hari. Aku juga tidak pernah merasakan kelelahan apapun. Zidane, pada saat seusiamu dulu, ayah sudah memiliki seorang kekasih. Apa benar begitu? Ayah tahu bagi remaja seusiamu untuk mendapatkan kesenangan itu sangat mudah. Walaupun tidak semua orang bisa merasakannya, karena masih banyak remaja yang seusiamu harus menahan diri demi keluarganya. Tapi, ayah pikir dengan situasi dan fasilitas yang kamu miliki itu pasti sangat mudah didapatkan. Tapi, ada kekosongan di hatimu. Ada beberapa hal yang tidak akan bisa kamu rasakan jika kamu tidak berusaha untuk meraihnya. Hal apa itu ayah? Bahagia. Kata bahagia itu sangat mudah diucapkan, namun sangat sulit untuk mendapatkannya. Orang yang merasakan senang belum tentu merasakan bahagia, tapi orang yang sedang merasakan bahagia sudah pasti orang tersebut merasakan senang. Bagaimana cara meraih kebahagiaan tersebut ayah? Mencintai dan dicintai, menyayangi dan disayangi. Bukankah kita sudah saling mencintai dan menyayangi? Atau jangan-jangan, apakah maksud ayah? Apakah kalian berdua selama ini tidak mencintai dan menyayangiku? Bukan begitu maksud ayah. Lalu apa maksud ayah? Kamu tahu Zidane, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang sedang jatuh cinta. Karena besarnya perasaan bahagia tersebut, sampai-sampai mereka berpikir jika dunia saat itu hanya milik mereka berdua. Ayah sudah menjalani dan mengukir kisah hidup ayah di saat masih berusia remaja sepertimu. Kami berdua saling mencintai. Kamu tahu apa yang dirasakan saat itu? Ayah selalu merasa bahagia pada saat melihatnya, atau bahkan hanya mendengar kabar jika dia baik-baik saja. Itu sudah cukup membuat ayah bahagia. Apalagi pada saat kami berjalan berdua, pergi ke tempat-tempat yang biasa kami kunjungi dengan bergandengan tangan. Di saat itulah kami merasa kalau dunia hanya milik kita berdua. Ayah memiliki kisah hidup ayah sendiri, dan menjadi sebuah kenangan indah yang bisa kenang saat ini.
Dan sekarang, saatnya bagimu untuk meraih dan mengukir sebuah kisah yang dapat kamu kenang suatu saat nanti. Sudah malam, ayah mau tidur. Ayah mengatakan padaku, jika orang yang merasa senang itu belum tentu merasa bahagia. Dan, hanya orang yang memiliki perasaan cinta dan kasih sayang yang mampu merasakan kebahagiaan tersebut. Sedangkan aku hanyalah seseorang yang memiliki kekosongan di dalam hati. Apa maksud dari semua ini? Apakah aku harus memiliki seseorang untuk dicintai? Aku sangat mencintai mereka berdua. Tapi kenapa hatiku ini masih disebut dalam kekosongan? Apa maksud semuanya? Apakah aku harus memiliki seorang kekasih? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin melakukan itu. Dan aku tidak akan melakukan itu, karena sedikit pun itu tidak pernah terlintas di pikiranku. Bella. Bella. Bangun sayang. Iya, Bu. Aku sudah bangun. Jadi ayah tidak mau sarapan di rumah. Maaf, hari ini ada jadwal rapat dengan direksi, jadi ayah harus berangkat lebih awal. Ayah harus memastikan terlebih dahulu kalau semuanya tidak ada masalah. Baiklah kalau begitu, ayah harus hati-hati. Aku pergi sekarang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang. Aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya terjadi padaku. Mudah-mudahan rapat dengan direksi hari ini berjalan dengan lancar. Selamat pagi semuanya, dan terima kasih telah hadir untuk rapat direksi hari ini. Saya juga mengucapkan turut prihatin karena Mr. Davis hari ini tidak bisa hadir pada rapat direksi ini. Dikarenakan beliau sekarang ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit, kami memiliki beberapa poin penting yang harus dibahas. Pertama, saya ingin memberikan kabar bahwa kita telah berhasil mendapatkan proyek baru yang besar. Itu kabar bagus, Pak Anderson. Proyek apa itu? Proyek ini adalah pengembangan sebuah proyek infrastruktur di luar kota. Ini adalah kesempatan besar bagi perusahaan kita untuk tumbuh dan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Apa peran direksi dalam proyek ini? Setiap anggota direksi akan memiliki tanggung jawab yang penting dalam proyek ini. Saya akan menugaskan satu anggota direksi untuk menjadi kepala proyek dan mengkoordinasikan seluruh tim. Selain itu, kami juga akan menugaskan kepala proyek untuk melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek. Apakah Pak Anderson sudah memiliki gagasan tentang siapa yang akan menjadi kepala proyek? Awalnya saya akan menyerahkan tanggung jawab kepala proyek pada Mr. Davis sebagai spesialis kepala proyek luar kita. Tetapi, karena Mr. Davis akhir-akhir ini sering sakit yang mengharuskannya menjalani perawatan medis, maka saya perlu memikirkannya lagi. Setelah pertimbangan yang matang, maka saya menunjuk Mr. Samsul untuk menjadi kepala proyek sementara menggantikan Mr. Davis. Mr. Samsul juga memiliki pengalaman yang relevan dan pemahaman yang mendalam tentang proyek ini. Terima kasih atas kepercayaan Pak Anderson. Saya berjanji akan melaksanakan tanggung jawab ini dengan penuh dedikasi. Lalu, bagaimana dengan sisa dari kita yang tidak terlibat melakukan kunjungan lapangan? Bagi yang tidak terlibat dalam kunjungan lapangan, tugasnya adalah untuk tetap memastikan kelancaran operasional di kantor dan memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada tim lapangan.
Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan proyek ini berhasil. Baiklah Mr. Samsul, Mr. Johnson. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya berharap semuanya berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Saya percayakan semuanya padamu Mr. Samsul. Saya akan bekerja keras supaya semuanya berjalan sesuai rencana. Menurut apa yang dikatakan Fajar, di perkantoran ini sedang menerima pekerjaan paruh waktu. Mudah-mudahan aku diterima bekerja di sini. Semangat. Saya ucapkan selamat buat Mr. Samsul. Jangan sungkan-sungkan. Jika memerlukan bantuan hubungi saja saya secepatnya. Saya akan senang hati membantu kelancaran proyek kita. Terima kasih banyak atas dukungannya Mr. Johnson. Aku mau melamar pekerjaan di sini. Mohon maaf, kami tidak bisa menerimamu bekerja di sini. Terima kasih banyak karena sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya supaya channel ini dapat berkembang.